Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semester 2. Pada hari ini, di pertemuan pertama, saya akan coba menjelaskan mengenai proyek yang teman-teman harus kerjakan, sistematikanya seperti apa pengerjaannya. Kemudian setelah itu, saya akan coba menjelaskan tentang struktur navigasi dalam sebuah web. Oke. Di pertemuan pertama ini, gambaran umum tentang Project Web Programming 1 semester 2 BSI Group, berlaku juga untuk usaha mandiri. Berarti di sini teman-teman harus membuat web, di mana bentuk web yang dibuat adalah sebuah web statis. Artinya website isinya informasi, tidak dapat diubah oleh pengguna secara langsung menggunakan browser. Jadi yang harus digarisbawahi di pertama ini adalah webnya yang dibuat adalah web statis. Yang kedua, interaksi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak terkoneksi dengan database. Poin yang kedua intinya adalah hanya terdapat link untuk menjelaskan informasi dan tidak perlu menggunakan database. Yang ketiga, web wajib responsif. Ini akan kita pelajari di pertemuan ke-9 kalau tidak salah nanti. Kemudian, peserta harus membuat website interaktif dan informatif. Jadi, gunakan CSS sebaik mungkin agar tampilan webnya terlihat bagus, interaktif, serta informatif. Jadi isinya benar-benar informasi yang dibutuhkan oleh sebuah web. Yang kelima, konten web sesuai dengan norma dan etika, serta dilarang menampilkan atau mengandung unsur sara, politik, pornografi, porno aksi, dan tidak menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Yang keenam, konten web tidak boleh mengandung unsur-unsur yang melanggar hak cipta dan etika pembuat karya cipta. Jadi kalau ada gambar, jangan lupa disertakan sumbernya. Kemudian, yang ketujuh, konten web terdiri dari yang pertama halaman home, berisi informasi umum tentang website. Ini teman-teman mungkin tahu lah ya. Ketika masuk sebuah website, kemudian halaman pertamanya adalah biasanya home. Nah, itu biasanya gambaran umum dari websitenya. Kemudian laman edukatif, ini berisi informasi yang terkait dengan tema yang diangkat. Artinya di situ nanti, misalkan kalian membuat sebuah web informasi tentang sekolah, ya berarti di situ ada tentang informasi-informasi sekolah, ekstrakurikuler misalkan, atau misalkan visi misinya, kemudian galerinya misalkan, dan lain-lain. Kemudian galeri inspiratif berisi foto atau poster hasil karya sendiri atau karya pihak lain sepanjang mendapat izin pemilik. Ya tadi ya, selain berisi informasi, misalkan di web itu ada tentang foto-foto kegiatan, silakan taruh di situ. Lain-lain disesuaikan dengan tema masing-masing kelompok. Itu yang harus ada di web teman-teman semua. Kemudian fitur-fitur websitenya di sini dapat berbagi tautan halaman atau foto ke sosmed. Dapat menampilkan fitur-fitur lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan ada link untuk ke Facebook atau link untuk ke Instagram dan lain-lain. Di situ sertakan juga di websitenya. Itu 8 poin yang harus teman-teman pahami untuk proyeknya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini adalah bobot penilaian yang akan dilakukan oleh dosen. Yang harus teman-teman pahami di sini, desain interface web, layout dan navigasi serta responsif, nilainya paling besar 25% di sini. Kemudian fitur dan inovasi web 15%, kesesuaian tema 15%, konten website 15%, estetika atau kebagusan atau keindahan lah ya 15%, fungsionalitas 15%. Jadi kalau di total semuanya ya 100%, dengan yang terbanyak adalah desainnya bagus, layoutnya baik,
navigasinya baik, serta responsif. Ini nilainya paling besar 25%. Itu sekilas tentang gambaran umum tugas proyek programming 1. Dan mata kuliah programming 1 itu sendiri sebenarnya teman-teman hanya mempelajari mengenai HTML, PHP, CSS, JavaScript, serta responsibilitas di web. Jadi belum masuk ke database. Di web 2 nanti baru masuk ke database, web 3 juga masuk database. Jadi benar-benar di sini pemahaman mengenai dasar-dasar webnya harus dimiliki oleh teman-teman semua. Nah, itu sekilas tentang tugas proyek yang teman-teman harus kerjakan, dan proyeknya itu nanti harus teman-teman presentasikan dalam bentuk video YouTube. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh dosen yang bersangkutan mengenai prosedur seperti apa presentasi proyeknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan tentang struktur navigasi. Karena di pertemuan pertama hanya berisi tentang penjelasan proyek dan struktur navigasi serta tools yang teman-teman harus miliki atau install di laptop teman-teman semua. Nah, struktur navigasi kalau teman-teman belajar flowchart, logika algoritma di semester 1, teman-teman belajar yang namanya flowchart. Alur dari program seperti apa. Dan biasanya flowchart berisi oleh program desktop. Nah, untuk program web kita gunakan yang namanya struktur navigasi. Pengertian itu sendiri di sini susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs web. Jadi dari struktur navigasi ini kita bisa tahu nih menu-menunya apa aja, linknya bisa kemana saja, dan lain-lain, itu melalui struktur navigasi. Nah, struktur navigasi itu sendiri dibagi jadi 4 struktur yang berbeda. Yang pertama ada linear, non-linear, hierarki, dan komposit atau campuran. Kita bahas yang pertama, singkat saja teman-teman di sini. Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurutan menurut urutannya. Ini contohnya seperti ini. Ada sebuah menu, kita bisa milih di antara 4 menu ini. Sederhana sebenarnya. Ini sangat statis sekali, bisa pada saat diklik menu ini, ya sudah nanti tampil halamannya apa. Begitupun sebaliknya, menu 2, menu 3, dan menu seterusnya. Nah, secara umum gambarnya seperti ini, contoh sederhananya. Misalkan saya login user di sini, pada saat tampilan pertama adalah harus login. Pada saat login, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan menu ini. Saya bisa input foto, input info, upload file, input data siswa, bisa keluar, kalau keluar dibalik lagi, kalau login, input data guru, upload foto galeri, upload banner, dimana ke 7 menu ini memiliki level yang sama. Jadi saya bisa mengakses salah satu dari mereka. Itu yang linear. Hierarki di sini disebut juga struktur bercabang, merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Kita kenal adanya master page atau halaman utama, atau juga di sini kita kenal ada lagi slave page atau halaman pendukung. Di mana halaman utama ini mempunyai halaman percabangan yang disebut dengan slave page tadi. Gambar ini seperti ini. Ini masternya mempunyai slave page submenu 1, submenu 2, submenu 1 mempunyai juga slave page lagi, dan seterusnya. Itu kita sebut hierarki. Gambarannya seperti ini. Misalkan dalam sebuah web ada menu ini ada 3 tentang mulai keluar. Dalam mulai ternyata ada submenu lagi, pilih hewan, suara hewan. Di dalam pilih hewan ada lagi suara hewan, dan seterusnya. Jadi percabangan. Kalau nanti di tentang ini ada submenu, ya bisa aja seperti itu. Itu kita sebut hierarki. Struktur navigasi nonlinear yang ketiga.
atau struktur tidak berurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang, jadi bisa bercabang. Jadi hampir sama seperti hierarki, tapi perbedaannya adalah navigasi non-linear tidak mengenal adanya master page dan slave page. Di gambarannya seperti ini. Jadi misalkan dari menu yang submenu ini dia bisa langsung ke atas. Jadi tidak harus kembali ke submenu di atas di sampingnya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Dalam menu ada home, contact, about us, my account. Ada juga shipping, kategori, register, login. Dan di dalam kontak nanti ada register, di dalam home juga ada login, di dalam about us ada kategori dan lain-lain seperti ini model. Tapi pada saat register saya bisa langsung ke about us. Itu non-linear. Jadi tidak harus saya kembali ke kontak terlebih dahulu. Itu perbedaannya dengan yang hierarki. Dan terakhir, ini struktur navigasi campuran. Campuran merupakan gabungan dari ketiga struktur, linear, non-linear, dan hierarki. Banyak digunakan dalam pembuatan website karena struktur ini dapat digunakan dalam pembuatan website sehingga dapat memberikan keinteraksian yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya. Indeksnya seperti ini awalnya, kemudian di indeks ada menu, dalam menu ada submenu lagi, dan berikutnya. Contoh sederhananya seperti ini. Dalam sebuah website misalkan dia punya indeks. Dalam indeks ini nanti dia memiliki menu home, daftar provinsi, buku tamu, register, login. Ini menu utamanya. Di dalam daftar provinsi dia punya menu submenu nama acara, daftar resep, detail resep. Kalau diibaratkan ini seperti hierarki tadi ya. Tapi dalamnya lagi ada login, ada index member. Nah, index member ini nanti dia punya lagi menu namanya my profile, daftar artikel, dan logout. Jadi gabungan semuanya. Ada yang menu, ada yang struktur navigasi linear, ada yang non-linear, ada juga hierarki. Ini yang kita sebut dengan struktur navigasi komposit atau campuran. Ini tergantung dari webnya seperti apa jalannya. Seperti itu. Itu gambaran umum tentang struktur navigasi. Nah, tugas teman-teman di pertemuan pertama ini adalah buatlah struktur navigasi dari sebuah halaman website. Silakan cari sendiri halaman websitenya mau apa. Misalkan saya mau menggunakan website BSI. Nah, struktur navigasinya seperti apa? Kemudian website itu menggunakan navigasi apa? Apakah linear? Apakah hierarki? Apakah non-linear? Atau campuran? Itu tugas yang pertama. Untuk websitenya bebas menggunakan website apa. Baik teman-teman, itu sekilas gambaran tentang pertemuan pertama. Mudah-mudahan teman-teman paham mengenai project dan struktur navigasi. Nanti di pertemuan kedua akan diteruskan di video yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.